Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di hari kedua di minggu ini. Mari sebelum kita menjalani kehidupan di hari Selasa ini, kita awali dengan firman Allah agar kita semakin diberkati olehnya, karena kita percaya firman akan selalu menuntun kita, mengarahkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik seperti yang Tuhan inginkan. Mari kita awali dengan doa saudaraku, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Dari waktu ke waktu Engkau selalu ada untuk kami. Bahkan di waktu kini Tuhan, dalam perkenanan-Mu kami juga boleh Engkau berikan kesempatan untuk menerima firman-Mu. Kami mohon jadikan firman ini sarana baik bagi kami di dalam memaknai kehidupan kami seperti yang Engkau inginkan. Agar apapun yang kami lakukan Tuhan selalu berdasarkan kehendak-Mu. Karena firman Allah selalu menguasai jiwa, pikiran, perasaan, bahkan kehidupan kami demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirman-Lah demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di pagi ini terambil dari kitab Yoel pasal 3 ayat 9 sampai 11. Demikian bacaan Alkitab kita. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun ia Tuhan, pahlawan-pahlawanmu. Saudaraku, tema sinodal kita dalam renungan di pagi ini, dalam sabda Bina Umat dibacakan demikian, Allah Hakim yang adil. Saudaraku, kalau kita berbicara manusia di dalam menata hidup atau menjalani, menapaki kehidupan yang Tuhan anugerahkan, biasa kita bilang itu identik dengan perjuangan. Artinya manusia yang mau melangkah ke depan, dia harus siap berjuang. Kenapa? Karena dalam perjalanan yang ada menuju ke depan, tidak sedikit rintangan, hambatan, tantangan yang kita hadapi. Itulah kemudian dikatakan hidup itu adalah perjuangan, atau hidup identik dengan perjuangan. Nah, saya pikir saudaraku, ini baik untuk kita renungkan. Kenapa? Supaya kita tahu bagaimana kita memperlengkapi diri kita saat fight ke depan, saat menapaki kehidupan ke depan. Karena tentu untuk bisa merealisasikan apa yang ada di depan kita, kita harus memiliki kelengkapan senjata yang kuat. Semacam fisik, iman yang teguh, intelektual, dan masih banyak lagi yang kemudian harus kita persiapkan. Karena kalau tidak, tentu kita akan kalah di dalam peperangan hidup ini. Jadi berperang itu bukan hanya angkat senjata antara satu kubu dengan kubu yang lain, saling tembak menembak, tidak. Tapi hidup ini juga adalah sebuah peperangan. Kita harus memeranginya. Kita bisa bayangkan saudaraku, kalau seorang murid berangkat ke sekolah tidak mempersiapkan kelengkapan senjatanya sebagai murid, seperti buku tulis, ballpoint, dan lain sebagainya, maka tentu ketika dia ada dalam proses belajar mengajar di kelas, dia nggak bisa melakukan apapun. Dia tertinggal, bahkan tidak mendapatkan kesempatan di depan. Karena orang lain yang memiliki kelengkapan senjata dalam proses belajar mengajar yang mendapatkan itu.
Jadi memerangi hidup ini atau berperang dalam hidup ini, konteksnya tidak hanya ketika kita berhadapan satu kelompok dengan kelompok yang lain lalu adu kekuatan dengan senjata atau dengan tinju dan seterusnya. Tidak itu saja. Sepanjang kita masih mau hidup, kita harus memiliki kesiapan, kelengkapan senjata yang bisa membantu kita untuk tetap eksis dalam eksistensi hidup kita di dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Tujuannya adalah supaya karya bakti kita mencapai sesuatu yang tentu menyenangkan atau membahagiakan. Nah, ini baik saudaraku, karena kita pahami secara iman apa yang akan kita dapatkan di depan, hasil dari perjuangan kita dalam merangkai karya yang siap dengan kelengkapan senjata yang matang, itu adalah berkat dari Tuhan. Dikatakan judul bacaan kita, berkat untuk umat Tuhan. Berkat untuk umat Tuhan artinya berkat itu hanya diberikan kepada orang yang betul-betul siap untuk memerangi hidup ini. Bukan yang bermalas-malasan, bermasa bodoh, tidak mau tahu. Terima dengan apa adanya saja tanpa ada action untuk bagaimana lebih berenergi dalam menjalani hidup ini. Dan tema khotbah kita secara sinodal katakan Allah hakim yang adil, artinya dia adil memberikan kepada siapa yang siap memerangi hidup ini. Makanya ada pada bagian firman yang mengatakan begini saudaraku, orang yang tidak bekerja hendaklah jangan diberi makan. Artinya orang yang tidak melakukan kesiapan untuk memerangi hidup ini enggak mendapatkan apa-apa. Ini baik saudaraku untuk kita renungkan. Kenapa? Supaya kita tahu bagaimana kita mempersiapkan apa yang kita butuhkan ketika kita berada di perjalanan panjang hidup kita. Karena saya tahu dan percaya saudaraku, tidak ada yang mau mati hari ini, tidak ada yang mau mati besok, tidak ada yang mau mati lusa, tidak ada yang mau mati minggu depan, bulan depan, tahun depan. Kalau bisa dihidup 1000 tahun lagi, artinya proses ini panjang sekali. Bagaimana dia bisa mencapai hidup 1000 tahun kalau dia tidak punya kelengkapan dalam dirinya untuk dia pakai dalam memerangi hidup ini? Tuhan akan adil atas kita. Itu tema kita bilang, kalau kita betul-betul siap untuk ada di dalam konteks kehidupan yang Tuhan berikan, supaya kita tidak masa bodoh, kita tidak bermalas-malasan, dan kita tidak hanya melihat kesuksesan orang, ya. Tapi bagaimana kita juga ada di kesuksesan itu. Saya berharap saudaraku, gereja tidak hanya mau jadi penonton atas perlombaan hidup ini. Gereja, yaitu saya dan Bapak Ibu, tidak hanya mau menjadi orang yang memberikan aplaus kepada kesuksesan orang, tapi mari kita berharap kita juga bisa meraih kesuksesan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan. Kita berdayakan potensi yang ada pada kita betul-betul karena Tuhan. Maka mintalah kelengkapan senjata kehidupan kita dalam iman kepada Yesus, baik kelengkapan intelektual, spiritual, ekonomi, finansial, dan seterusnya. Percaya Tuhan adil, dia akan berikan. Dia bilang, mintalah engkau akan mendapat, carilah akan aku berikan. Jangan bertopang dagu, walaupun kita hanya di rumah, karyakan diri. Banyak hal yang bisa kita lakukan, bukan karena di rumah lalu semua menjadi terhenti, tidak. Sepanjang kita mau, kita pasti bisa. Tidak ada yang tidak mungkin dalam Tuhan, karena Tuhan kita luar biasa.
Saya boleh ada di hadapan Bapak Ibu hari ini karena Tuhan. Dan karena saya mau, maka Tuhan memungkinkan untuk terjadi. Banyak orang yang tidak mau, pasrah dengan keadaan. Bukan kita menyombongkan diri, tapi memang ini yang harus kita lakukan. Menghasilkan karya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Supaya betul-betul kita diberkati, kita bisa menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Selamat berkarya hari ini Tuhan, hari ini saudaraku. Tuhan memberkatimu. Amin. Mari kita berdoa saudaraku, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu di pagi ini mengajarkan kepada kami bahwa kami harus memiliki kesadaran bagaimana memperlengkapi diri kami menjadi orang-orang yang berhikmat, berakal budi, beriman, pintar, cerdas, untuk bisa memerangi hidup yang penuh tantangan pergumulan. Biarkan kami menjadi pahlawan sejati-Mu Tuhan, bukan karena peperangan angkat senjata atau adu tonjokan, tapi karena kami mau memerangi hidup ini melawan kuasa kegelapan yang selalu merayu, menggoda, meninabobokan kami dalam kelemahan untuk jauh dari Tuhan. Kami mohon ya Allah, Engkau tolong kami khususnya di masa-masa COVID-19 ini Tuhan. Begitu banyak hal yang menggoda kami supaya kami terlena dengan keadaan yang ada, bermalas-malasan, bermasa bodoh, dan pasrah dengan keadaan yang ada. Kami yakin Tuhan, kedatipun kami dirumahkan, kami bisa berkarya. Karena Tuhan akan selalu memberikan peluang itu kepada kami. Karena kami tahu dalam Engkau tidak ada mustahil. Tolong berkati kami terus Tuhan. Berkati kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, keluarga kami. Semua hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada, khususnya jemaat di Bukit Harapan Surabaya ini, berkati. Semua jemaat-Mu di mana tempat yang mendengarkan firman ini, berkati dengan rumah tangga mereka, semangati mereka. Dimanapun mereka berada, semua mereka bisa lakukan yang terbaik untuk Tuhan sepanjang mereka mau memperlengkapi diri mereka menjadi orang-orang yang memiliki kekuatan iman. Kami yakin itu akan memperlengkapi mereka menjadi orang-orang yang bijaksana di dalam memerangi hidup ini. Terima kasih ya Allah di sorga. Mari Engkau dengarkan doa kami Tuhan, Engkau sempurnakan, Engkau kabulkan, agar kami layak melewati hari ini, hari Selasa ini dengan sehat, kuat, beriman. Karena kami tahu dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Immanuel, haleluya. Amin.